Selamat malam Tante, selamat malam Jack. Tante ya, kita ngeteh lagi sambil ngobrol ya Tante. Iya, kita ngeteh sambil ngobrol. Tante sudah divaksin belum? Sudah, Tante sudah divaksin 2 kali Jack. Oh gitu. Cerita dong Tante, apa sih sebenarnya vaksin itu? Oh, maksudnya dalam masa pandemi ini? Iya, vaksin COVID-19. Oh iya. Jadi Jack, sebelum kita ngobrol soal vaksin COVID-19, Tante mau kasih tahu Jack dulu. Apa itu vaksin ya? Iya Tante. Vaksin itu adalah suatu bibit penyakit atau virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan dan disuntikkan ke dalam tubuh manusia. Oh gitu ya. Iya. Dan tujuannya adalah supaya bisa terbentuk antibodi dalam tubuh manusia itu. Kalau nanti sudah terbentuk antibodi, maka tubuh kita ini bisa mengenali kalau misalnya ada virus atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita bisa segera mengenali sehingga bisa merespon dengan cepat, bisa melakukan perlawanan ya. Gitu Jack. Oh iya Tante. Nah, kalau vaksin COVID-19 ini memang sudah mulai dilaksanakan di Indonesia. Mulai kapan Tante? Mulai Januari kemarin ya, Januari 2021. Oh gitu. Nah, selain untuk menimbulkan antibodi, sebetulnya apalagi Tante yang ingin dicapai? Kok semua orang disuruh vaksin? Ya, jadi kalau secara perorangan itu bisa menimbulkan antibodi, juga sebagai komunitas maka diharapkan akan terbentuk herd immunity. Apa itu Tante? Itu adalah kekebalan kawanan atau kekebalan komunitas ya. Diharapkan ketika 70% populasi atau masyarakat itu mendapat vaksin, maka akan terbentuk kekebalan komunitas tersebut. Jadi yang 70% yang sudah mendapat vaksin diharapkan memiliki kekebalan dan itu bisa melindungi orang-orang yang 30% lainnya yang tidak bisa menerima vaksin. Oh, ada juga ya yang tidak bisa menerima vaksin. Ya, ada beberapa orang yang memang tidak bisa menerima vaksin karena kondisi kesehatannya ya, atau misalnya dia sedang hamil saat itu. Ya. Jadi memang untuk dapat divaksin diharapkan tubuhnya sehat, tidak sedang hamil. Kalaupun ada penyakit komorbid, maka penyakit komorbidnya itu terkontrol. Itu Jack ya. Kemudian tidak ada autoimun, penyakit autoimun, tidak ada alergi dan sebagainya. Gitu Jack. Oh gitu ya Tante. Terus yang divaksin itu semua orang ya Tante? Ya, jadi memang di awal pertama kali dulu yang mendapat kesempatan untuk divaksin adalah tenaga kesehatan. Kemudian pelayan publik ya, TNI, Polri, kemudian guru-guru, ASN, dan kemudian juga setiap orang dari usia 18 tahun sampai lansia juga sudah mulai dilakukan sekarang gitu Jack. Oh gitu ya Tante. Ya, jadi kelompok lansia termasuk kelompok yang rentan. Jadi tadi kita memberikan vaksin bagi lansia juga sebelum mulai ke masyarakat umum. Tuh. Oh iya Tante. Nah, ketika seseorang mau divaksin, maka dia harus mempersiapkan diri. Oh gitu Tante. Maksudnya gimana? Ya, sebelum kita menerima vaksin, kita harus pastikan diri kita sehat ya.
tidak ada gejala, khususnya gejala yang mengarah COVID ya, tidak ada demam, batuk pilek seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sedang dalam kondisi sakit, maka saat itu kita tidak bisa divaksin atau ditunda ya. Kemudian yang memiliki penyakit komorbid itu ketika kondisinya terkontrol masih bisa menerima vaksin ya. Bisa juga orang-orang yang memiliki komorbid atau penyakit kronis konsultasi dulu kepada dokter spesialis masing-masing untuk mendapat rekomendasi ya. Jadi apakah dia boleh divaksin atau harus ditunda dulu seperti itu, Jack. Oh iya Tante. Nah, selain itu juga untuk yang orang-orang yang sedang hamil itu ditunda dulu, kemudian orang-orang yang sedang mendapat infeksi COVID, misalnya sedang isolasi mandiri, itu juga nanti ditunda pemberiannya setelah 3 bulan dia negatif, maka dia baru bisa mendapatkan vaksin. Gitu. Oh gitu ya Tante. Ya, jadi tadi ketika kita sudah dijadwalkan untuk vaksin, maka kita mempersiapkan diri, kesehatan kita terjaga, kita jangan sampai begadang tidur larut malam ya, kita makan sehat, dan kemudian juga kita boleh bertanya kepada dokter spesialis yang merawat kita ketika kita punya komorbid. Dan kalau kita selama ini meminum obat-obatan untuk penyakit kronis kita, maka itu boleh tetap diminum ya. Misalnya yang punya hipertensi tetap minum obat hipertensinya, yang punya DM tetap minum obat DM-nya ya. Usahakan tidak meminum obat-obat warung ya pada saat itu. Itu Jack. Nah, nanti pada saat pelaksanaannya kita akan diberikan beberapa pertanyaan yang menyangkut kondisi kesehatan kita. Lalu itu di-input dan nanti secara otomatis, secara sistem maka akan muncul nanti bahwa dia layak divaksin atau harus ditunda gitu. Kalau disebutkan layak atau boleh divaksin, maka kita akan disuntik vaksin gitu. Oh gitu ya Tante. Ya. Dan setelah divaksin, kita nggak boleh langsung pulang. Oh, kenapa Tante? Ya, kita harus menunggu dulu setengah jam untuk dimonitor ya. Takut terjadi efek samping yang tidak diinginkan. Jadi kita menunggu dulu di situ. Setelah setengah jam kita ternyata baik kondisinya, tidak ada efek samping, kita baru diperbolehkan pulang itu. Emangnya efek sampingnya saja Tante. Efek sampingnya kalau memang itu muncul itu memang berbeda-beda ya, tergantung individu masing-masing. Ada yang merasa nyeri di tempat suntikan, ada yang bengkak, ada yang nyeri di seluruh tubuh ya, pegal-pegal di seluruh tubuh. Kemudian bisa juga terjadi demam gitu ya. Makanya mereka dipesan kalaupun setelah pulang di rumah ada gejala-gejala yang dirasakan sebagai efek samping, maka mereka bisa menghubungi dokter yang sudah ditulis di dalam kartu vaksin itu. Jadi mereka bisa menghubungi siapa, seperti itu Jack. Oh gitu Tante. Jack dengar nih Tante, ada loh yang habis divaksin jadi ngantuk dan lahar. Bener gak sih Tante? Ya memang ada beberapa orang yang begitu. Ketika dia habis divaksin, keluhannya ngantuk dan juga ada yang lapar. Jadi memang sangat individual Jack ya. Yang paling ditakutkan adalah ketika terjadi reaksi alergi ya, kemudian terjadi shock anafilaktik. Makanya setengah jam dia harus dimonitor dan dievaluasi di tempat penyuntikan vaksin tadi. Setelah aman baru boleh pulang gitu Jack. Oh iya Tante. Terus cukup sekali divaksin Tante. Jadi vaksin ini dilakukan 2 kali atau 2 tahap ya. Nah, jadi yang pertama ke penyuntikan kedua, dulu di awal itu diberitahukan bahwa 14 hari kemudian sampai 28 hari itu adalah rentang waktu kita bisa diberikan vaksin yang kedua. Tapi sekarang
yang terbaru adalah setelah 28 hari baru kita bisa melakukan vaksin yang kedua. Bahkan kadang-kadang lebih ya. Seperti itu, Jack. Oh, jadi kita nggak boleh DO ya, Tante? Ya, jangan sampai kita DO. Artinya kita usahakan supaya tetap mendapatkan vaksin yang kedua. Makanya setelah divaksin yang pertama kita harus jaga kesehatan juga supaya nanti dapat melakukan vaksinasi yang kedua. Gitu, Jack. Oh iya ya, Tante. Tante, sakit nggak sih, Tante, disuntik vaksin? Enggak, Jack. Jarumnya kecil, jadi nggak terasa ya. Waktu disuntik tidak terasa, cuma karena orang-orang kadang-kadang takut, makanya banyak juga yang belum datang untuk divaksin ya. Jadi dengan ini juga Tante ingin menghimbau nih bagi teman-teman semua yang belum mendapatkan vaksin, ayo datang ke tempat fasilitas kesehatan ya. Di puskesmas itu ada jadwal vaksin dan kita bisa mendapatkan vaksin gratis di situ, baik tahap 1 maupun tahap 2 ya. Oh gitu ya, Tante. Oke Tante. Terima kasih, Tante, untuk penjelasannya. Sama-sama, Jack. Kita minum teh dulu ya. Tante udah haus nih. Oh iya Tante. Silahkan, Tante. Sampai di sini dulu semuanya. Salam sehat.